juga kembali membanting menuju ke area sebelah kiri bawah. Ini adalah circle-nya EVOS. Bisa kita katakan seperti itu karena tempat yang dimainkan oleh EVOS itu adalah checkpoint mereka dan itu adalah tempat circle. Center circle-nya ada di sana. Betul, berbicara track record dari EVOS ya kan, kalau misalkan kita bisa bilang circle yang menguntungkan ke bagian mereka itu mereka kuat banget. Dan lihat bahkan nampaknya dari seorang Bagong yang sedari awal ini sulit banget untuk mendapatkan checkpoint untuk tim Ion, tapi akhirnya tertangkap juga posisinya oleh tim Victim Hades, membakar hidup-hidup posisi seorang Bagong. Ya, disiksa nampaknya Bagong, dibuat pulang dengan sebuah siksaan panas tadi. Api yang dilemparkan Hades menuju ke arah Bagong. Tapi kalau kita lihat juga ternyata Moza pemain Void sudah mulai touchdown dia. Bahkan Smoke juga mulai di setup di tempat tersebut. Victim berhadapan dengan Void V versus V. Ya betul, dan bahkan dari seorang Moza juga udah mulai di lock posisinya. Ada follow up juga dari seorang Jace dari bagian belakang untuk bisa regroup lagi. Tapi nampaknya tim Victim dia hanya coba untuk menerjemah informasi lagi, tapi nampaknya BNW mendapatkan player dari tim Vigaton Red Alias untuk saat ini, Bro Sanskoy. Ya, BNW tim yang berada di peringkat yang kedua masih menginginkan poin demi poin untuk mengamankan. Setidaknya peringkat kedua syukur-syukur bisa mengejar poin dari Victim di peringkat pertama walaupun gapnya cukup jauh. Karena saat ini Victim masih juga bertahan, masih juga terus berjuang di area Irangel-nya. Betul, dan Bukit Kentang udah ditinggalkan perlahan-lahan oleh tim RRQ, diisi kembali oleh tim GPX. Tapi Nerpeko dari jarak yang cukup jauh, lihat menerima damage begitu mendalam datang dari tim GPX dengan adanya kombinasi antara Rosemary dan juga rekan satu timnya. Hati-hati Rosemary, ada tembakan datang tadi dari sebelah kanan. Ada yang masuk, itu adalah salah satu pemain RRQ yang melakukan tembakan. Tapi Rosemary masih fokus menuju pemain RRQ yang lain. Nerpeko terpisah sendirian saja. Pohon Nerpeko berada sudah ketahuan. Tapi asap Nerpeko juga cepat untuk menyelimuti area tersebut sehingga tembakan sulit untuk bisa diarahkan ke badannya. Wow, speed 31 dilakukan oleh tim RRQ. Nerpeko masih terjebak seorang diri untuk bisa menyelamatkan posisi dirinya, dan juga nampaknya jalur evakuasi itu juga sulit dibuat untuk tim RRQ Rio. Tapi saat ini kita beralih lagi POV-nya ke tim lainnya, motor listrik yang masih alive juga, bahkan Jacques maju mundur lewat baginya berusaha untuk mendapatkan informasi karena dari tim Scarlet Gaming ada di bagian kepon yang mungkin diincar juga oleh seorang Jacques. Ada Segi Boy di seberang bukit dari Jacques, harus berhati-hati. Tapi Pedongs bersiap dia dengan sebuah bandage yang sudah digulung tadi, berhasil untuk kembali bangkit dengan 75% HP-nya. Bahkan saat ini boosting juga sudah dilakukan oleh Pedong. Smith pun sama, 100% HP bahkan sudah sangat siap untuk bisa menghadapi fight bersama dengan pemain-pemain dari tim nomor 11 yaitu motor listrik. Betul, prima banget dari segi tasnya, helmetnya, vestnya juga itu level 3. Tapi nampaknya level 3 tidak cukup untuk bisa mencegah Rosemary di takedown dari satu buah dalam compound. Tapi nampaknya backup juga baru datangkan dari seorang Belva, men-tapping-tapping dengan F60-nya, diarahkan semua pelurunya ke seorang Arkral. Ya, bahkan Belva untuk sementara waktu saat ini mengendarai sebuah bagi terlebih dahulu bergerak. Lynx pun sama, mencoba untuk bersiap dia. Terlihat ada satu pemain Bulls yang terpantau sangat free untuk bisa ditembak. Informasi saja yang didapatkan oleh Lynx, akhirnya dia mencoba untuk melakukan tembakan demi tembakan. Tapi kita berpindah menuju ke arah Jacques. Ada ledakan menuju ke arah dirinya Putaula yang bisa mendapatkan Jacques dengan sebuah granat api. Datang dengan cepat yaitu UC Jin menuju ke area ini, mencoba untuk melakukan revive terlebih dahulu. Betul, dan lihat dari bagian belakang juga Ezreal juga ikut andil untuk bisa memberikan backupnya. Tapi nampaknya rotasi juga harus cepat dilakukan, dan beriringan rotasinya dengan player dari tim Ion yang ternyata masuk juga ke dalam kandang dari tim motor listrik dari Yale. Kedatangan tamu yang tidak diundang dari seorang Lord Rajaf kali ini. Ya, bahkan bergerak juga menuju ke tempat yang tepat di mana Pochinki yang akan coba dimainkan. Dekat-dekat dengan Pochinki, bahkan saat ini Ezreal bersiap dengan sebuah granat ada di tangan kanannya, akan coba dilemparkan menuju ke area depan. Rajaf akan menerima granat tersebut, sudah masuk menuju ke arah dalam tapi meledak. Belum berhasil untuk memberikan damage kepada Rajaf. Betul, dan bahkan Yale dengan timing yang tidak tepat sedang mengokang satu buah utility, tapi digerebek langsung posisinya, bahkan backup juga bertahan. Tapi nampaknya Ezreal ditumbangkan oleh tim yang tidak disangka-sangka bisa menumbangkan juga posisi tim yang dikocar-kacirkan tersisa. Park Bogem berjuang seorang diri untuk bisa mengupayakan placement terbaik untuk tim nomor 11. Namun kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Sintayong di tempat ini. Bahkan dia harus berhati-hati. Sintayong dipulangkan oleh Lord Rajaf. Sangat disayangkan. Pemain yang jauh-jauh didatangkan dari Korea Selatan pulang begitu saja, tidak berhasil untuk berjuang di belakang crate tersebut. Wow, clutch moment is real dari seorang Lord Rajaf. Dia datang tidak diundang. Dia masuk dari bagian kempal tapi bisa men-take down player dari tim motor listrik. Bahkan lihat itu dia gerebek manja dari seorang Matoy.
turun dari bagi satu buah baginya dan mendapatkan 2 buah pick off yang pastinya sangat berarti ke tim Victim 365, bahkan Victim juga rata dipulangkan oleh tim GPX. Ya, saya cukup bingung apa yang dilakukan oleh Son Heung-min di tempat tersebut karena dia sebenarnya bisa ngelihat ke arah kanan, tapi tadi sebelah kanannya nggak dicek sama sekali. Kayaknya dia bingung apakah dia akan revive atau menembak terlebih dahulu. Tapi dia nggak ke cover sama kotaknya tadi. Padahal box itu tuh, Iya. pasti kita kan suka mengantisipasi ya kan, Betul. dicek dulu ya kan ada orang tahu enggak atau enggak, tapi ternyata dari Park Bogum dia lengah. Betul. Sehingga di take down juga dan motor listrik harus puas di posisi yang ke-15 tadi. Ya, akhirnya dia dibogem dengan sebuah peluru-peluru oleh lawan-lawannya tadi ya. Bahkan kembali kita menuju ke tempat yang berbeda. Ini dia pemain-pemain dari tim nomor 14 City Hyper mencoba untuk melakukan revive demi revive, dan inilah yang terjadi saat Circle menuju ke arah rumah 12, di mana ada 12 rumah di sini, ada 12 kontrakan yang bisa diisi oleh 12 tim yang berbeda. Ya, betul, dan bahkan lihat nampaknya saat ini dari seorang Red Face memberikan beberapa tembakan pelurunya dengan UMP-nya, tapi di bagian belakang tidak sangka-sangka ada backstab yang datang juga. Bahkan lihat dengan FPP Gaming modenya X-Trial berusaha untuk mendapatkan kontrak yang diinginkan dari tim EVOS, bahkan lihat didapatkan satu persatu. Akhirnya EVOS bisa mendefensif areanya untuk saat ini, tapi Voin juga akan datang untuk bisa menyerbu bagian compound dari tim EVOS. Sangat disayangkan EVOS sebagai tuan rumah, sebagai yang punya kontrakan, justru diusir oleh pemain-pemain City Hyper yang datang sebagai tamu. Tamu yang cukup tidak sopan bisa kita bilang City Hyper menuju ke tempat tersebut. Karena tanpa permisi tadi langsung mengusir si tuan rumah. Tapi kita juga menuju ke arah tempat yang berbeda. Pemain-pemain dari Bigetron, Misiri, yang saat ini terus menyisiri area-area tebing dari match ini di sebelah selatan pulau utama Irangel. Ya betul, Lord Rajaf juga udah gak banyak lagi move point yang bisa dia lakukan, hanya bisa berenang tenang mencapai ke bagian tepiannya juga. Dan kali nampaknya Void juga udah mulai pecah. Lihat YOLO move point dibangun juga oleh tim FE. Santos turun akan mengganti dengan Ribbon-nya, dan dari Pekun jepit dari 2 angle yang berbeda, tapi ada backup juga datang nampaknya Asa ditumbangkan juga, dan bahkan lihat Santos ditumbangkan dari sisi lainnya juga. 3-way shot nampaknya terjadi, dan bahkan dari tim RRQ Ryu diratakan juga di posisi yang ke-12. Inilah yang terjadi saat kita sudah menuju ke penghujung sebuah turnamen. Fight terjadi di mana-mana, sangat barbar semua tim. Bahkan fight yang terjadi adalah fight yang sangat seru untuk kita lihat. EVOS masih menyisakan 3 pemain untuk sementara waktu. X-Trial terus berjuang, dia berada di tempat tersebut. EVOS masih berada dengan 4 berarti pemain-pemainnya, dan Void akan menjadi tim selanjutnya yang akan coba dijamu oleh pemain-pemain EVOS Reborn dengan sebuah granat dan juga peluru-peluru. Betul, tapi nampaknya Milia tertangkap juga nampaknya dari bagian belakang. Arkral dari tim Bulls mendapatkan player terakhir dari tim FA yang ternyata masih belum stabil juga sampai dengan game yang keempat kali ini. Dan nampaknya dia seorang Kraktalor maju aja menggunakan satu buah Dacia di Vortica, untuknya masih ada satu buah smoke untuk bisa memblocking vision dari bagian terdepannya. Menuju ke area yang cukup aman, mencoba untuk membuka jalan, mencoba untuk mencari celah dari sebuah defensif kuat tim BNW, di mana Misiri nampaknya dia masih penasaran di bawah ada pemain atau tidak. Mungkin dia mendengarkan sebuah step-step gaib di tempat tersebut karena sebenarnya tidak ada siapapun di bawah sana. Ya betul, yang ada itu malah pergerakan dari tim Shaggy yang mendapatkan juga beberapa pick off-nya kembali. Dan lihat dari seorang Kraktalor cermat banget, dia naik ke baginya untuk bisa memperluas lagi jangkauan visionnya sambil mengokang net juga. Tapi nampaknya lihat Putau dipancing keluar posisi oleh Papak Lopus, dan backup datang juga, tapi nampaknya Papak Lopus ditumbangkan juga oleh seorang Putau. Dan saat ini Putau berhasil untuk menjadi confirm elimination. Tapi hati-hati, Smith harus cepat untuk bergerak, harus cepat untuk bisa menyelamatkan rekannya. Ada MG3 di bahu dari Smith. Ini adalah senjata yang lagi-lagi sangat berbahaya dan bisa menjadi modal berharga untuk Scarlet Gaming kembali menuju lembar yang pertama. Ya betul, dan sekarang kembali lagi bouncing lagi, masih ada di bagian area tim BNW yang mendapatkan lagi pundi-pundi poin eliminasi lagi. Dan bahkan di tim Bigetron Red Alliance rata dipulangkan oleh tim EVOS dengan headshotnya ke seorang Kraktalor. Ya, kita melihat Miseri langsung diberikan sebuah match yang cukup sulit untuk mereka lalui. Fight derby yang dilalui oleh Miseri. Derby pertama bisa kita lihat Miseri sebagai Misiri di tim Bigetron langsung dikalahkan oleh EVOS. Micro Blue lagi-lagi mantan yang cukup menyakitkan. Ya betul, dan bahkan mereka masih benar-benar standing strong banget. Tapi mereka untuk bisa masuk ke zona selanjutnya juga sulit karena Voin masih menjaga barikade paling belakang
belakang dari tim Bigetron Onyx pun udah nggak bisa bertahan lagi dan tiba-tiba 5 tim tersisa yang masih live, bahkan dari Lord Rajaf akhirnya juga gugur karena playzone yang sudah mulai semakin sakit. Cukup menarik kalau kita lihat defensif yang dibangun oleh EVOS Reborn. 11 elimination menjadi bukti bahwa mereka memiliki defensif yang sangat kuat, menjadi bukti bahwa kontrakan ini sangat mahal untuk bisa disewa oleh siapapun. Ya betul, dan nampaknya dari EVOS juga masih terbilang cukup ragu-ragu untuk bergerak karena Void ini menjadi pengganggu banget. Bahkan dari seorang Redface berusaha untuk meng-clear area belakangnya, dilemparkan nades, ditarakan juga ke seorang 9MJ, tapi nampaknya nades dari seorang Redface masih belum bisa tepat sasaran untuk bisa mengincar posisi dari tim Void. Ya, kita melihat bagaimana ini Ken 9MZ, Kang MZ. Kang Mas, itu yang coba diberikan oleh pemain tersebut. Kang Mas mungkin ya, tapi Kang Mas jadinya. Keong Mas, bukan Ken di boom. Ya, susah sekali untuk kita bisa membaca pemain ini siapa. K9MZ. K9 Void pokoknya. Void, betul, Void. Dan nampaknya mereka juga nampaknya berburu-buru untuk bisa masuk touchdown, masuk ke bagian play zone-nya dan circle-nya. Mereka baru touchdown, Sanskuy. Ya. Nggak dikasih nafas lagi karena circle-nya bouncing banget, tidak memihak ke siapapun kecuali BNW yang terdekat dengan zonanya. Yang menjadi korban dari keganasan circle adalah Void Jazz tadi, karena Jazz sudah langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, harus menonton tegak temannya untuk terus berjuang membawa Void bisa ngegas di match kali ini. Memang Void baru ngegas di match yang keempat, terbukti lagi di hari ini. Betul-betul, dan juga nampaknya dari Microblu juga menjadi barikade terdepan untuk tim EVOS. Dia mengincar posisi dari tim BNW yang saat ini sedang nyaman terdekat dengan bagian playzone-nya dan X-Trial. EVOS KF, Redface juga berkombinasi untuk mendapatkan beberapa pick-off yang lagi ke tim BNW. Bahkan mulai bergerak untuk sementara waktu berada di area tebing, menyisir semua area tebing, menyisir semua sudut tebing. Barrier ada di depan dari X-Trial. X-Trial akan membuktikan kapasitasnya sebagai pemain yang sedang melakukan trial di EVOS Reborn. Berhasilkah trial tersebut? Berhasilkah dia untuk mendapatkan kontrak dari Kodean? Itu semua akan terjawab di turnamen kali ini. Yes, betul, nampaknya yang terjawab lagi posisi dari seorang Berry yang terbaca. Bahkan lihat dari seorang Trial mendapatkan satu buah pick-off yang sempurna untuk membobol pertahanan dari tim BNW. Bahkan Microblu nggak bisa menahan gempuran juga, bahkan counter juga terjadi, tapi Zupinli masih tersisa dicari juga, tapi dapat lihat backup mendatang. X-Trial lagi-lagi menunjukkan performa yang sangat luar biasa untuk bisa mendapatkan kontrak dari tim EVOS. Ya, hero tersebut bernama X-Trial, tapi X-Trial harus berhati-hati karena tembakan demi tembakan datang menuju ke arah dirinya. Proning terlebih dahulu, X-Trial masih berjaga di sana. Microboy mencoba untuk di-revive, tapi KF berada di tempat yang berbeda. Fight demi fight datang menuju tempat tersebut. X-Trial kembali mendapatkan satu knockdown, tapi dia juga knockdown. Ada KF yang mencoba membackup, tapi X-Trial setidaknya sudah membuktikan kapasitasnya. Void terus berjuang untuk bisa mendapatkan satu knockdown menuju ke arah KF atau bisa meratakan EVOS Reborn. Tapi hati-hati, justru bisa saja Skelet Gaming lah yang mendapatkan winner chicken dinner karena mereka masih prima dengan 3 pemain. Yes, betul, dan bahkan dari Alpha juga nggak bisa banyak pergerakan lagi. Dia akan coba menahan sakitnya Blue Zone, tapi benar bangkit. Alpha bangkit didapatkan, tapi akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh tim Skelet Gaming di game kita yang keempat, yaitu Erangel. Bung Karno pernah berkata, jika kita punya keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-bahu mewujudkannya. Dan itu dia keinginan kuat yang dimiliki oleh Skelet Gaming. Kita sempat mengkritik